menyusul kalian. Buat apa Tuhan menyelamatkan saya? Saya mau mati. Kamu mau merampas hak tunggal Sang Pencipta, Ndu. Lahir, jodoh, rejeki dan juga mati adalah hak mutlak Dewata. Kamu tidak boleh merampasnya. Saya sudah tidak ada gunanya lagi hidup. Bopo dan biong saya dibunuh. Kesucian saya telah dirampas. Lebih baik saya menyusul kedua orang tua saya. Siapa yang melakukannya? Wairo Canda. Kenapa kamu tidak berpikir untuk menjadikan dirimu lebih berdaya? Kalau perlu menjadi seorang wanita yang sakti mandraguna. Bunuh diri tidak pernah merubah apa-apa. Itu jalan pintas yang sangat lemah. Sebuah kebodohan yang harus kamu jauhi. Saya tidak memiliki ilmu kanuragan. Sementara mereka pendekar-pendekar yang sangat kejam. Belajar. Kalau kamu mau, aku bersedia menjadi gurumu. Guru kemudian berguru sama pendekar itu. Namanya Pangeran Suryapati. Pendekar Linuwih dan pilih tanding. Ternyata Pangeran Suryapati itu seorang duda yang mempunyai satu orang anak yang sudah remaja yang bernama Mahasura. Nah, Mahasura itulah yang pernah menjadi suami dari Nila Saroya. Guru kemudian menjadi istri Pangeran Suryapati itu. Semula aku tidak mau. Aku merasa diriku sudah kotor. Sebagai gadis, aku sudah tidak suci lagi. Tapi Pangeran Suryapati tidak pernah berputus asa. Dia memberikan kekuatan batin kepadaku supaya aku mengubur masa laluku. Mayang Mayura. Ingat, Mayang Mayura sudah mati. Sudah tidak ada lagi gadis itu di dalam dirimu. Saya akan memberi nama baru dan kehidupan baru. Namamu sekarang Durgandini. Murid Pangeran Suryapati dari Padepokan Sugalo. Durgandini. Kalau kamu mau, sekarang ikut aku ke Sugalo.
Sini, kuatkan kuda-kudamu. Ternyata Pangeran Suryapati mencintaiku. Setiap latihan dia mengutarakan isi hatinya kepadaku untuk menjadi pengganti istrinya yang sudah meninggal. Apakah putra Pangeran Suryapati tidak marah pada guru? Mahasura orangnya pendiam. Dia seperti tidak peduli ayahnya mau mengawini aku. Tapi ketekunannya dalam mempelajari ilmu Kakang Suryapati memang luar biasa. Bopo melihat kelembutan wajah biungmu ada pada Durgandini. Terus terang, Bopo ingin mengawini dia. Ya, itu masalah Bopo. Karena yang akan mengarungi bahtera hidup adalah Bopo sendiri. Saya akan bahagia kalau melihat Bopo menemukan kebahagiaan. Bagaimanapun, Bopo harus minta pendapatmu, Sura. Kamu satu-satunya putraku, pewaris padepokan ini. Aku tidak ingin anak-anakku yang mungkin akan lahir dari perut Durgandini itu menjadi seterumu karena merasa berbeda biung. Sama sekali saya tidak pernah punya pikiran seperti itu, Bopo. Saya ingin Bopo bahagia. Sudah terlalu lama Bopo kehilangan senyum dan gairah hidup. Ya. Saya melihat semenjak Nini Dewi Durgandini di sini, Bopo semakin sumringah. Bagaimanapun, kamulah pewaris padepokan Sugalo. Semua kitab dan benda pusaka harus tetap berada di sini. Siapapun tidak berhak mengambilnya, termasuk Durgandini. Saya berjanji akan selalu menjaganya, Bopo. Aku benar-benar kecewa kepada Kakang Suryapati. Ternyata dia tetap menganggapku sebagai orang lain. Dia lebih mengutamakan Mahasura. Itu. Ya, ambil. Dan akan mewariskan semua kitab pusaka kepada putra tunggalnya itu. Itu Wirat. Tapi aku tetap dengan tekun mempelajari jurus-jurus ciptaan Kakang Suryapati. Karena yang ada dalam pikiranku saat itu hanya untuk membalas kematian kedua orang tuaku. Dasendriya adalah ilmu untuk memetik jurus lawan. Dengan mengasah ketajaman segenap indera yang ada dalam dirimu, maka mata hatimu akan mampu menembus dinding pikiran lawanmu. Dan semua ilmu dan jurus yang dia miliki akan mampu kamu serap dengan mudah. Dan langsung bisa kamu mainkan dengan sempurna. Pejamkan matamu. Tajamkan mata hatimu. Lalu rasakan gerakan-gerakan yang kulakukan.
Mau beli kembang? Nini Mayang? Nini masih hidup? Aku mencari bajingan Wairocana. Apa dia dan begundalnya masih sering kemari? Sekarang mereka yang berpuasa di Pucang ini, Nini. Rumah Ki Bekal dijadikan sarang mereka. Maaf, Nini. Nini? Kemana dia? Tambah lagi. Silakan. Lihat itu. Lihat itu. Rezeki datang. Jangan macam-macam. Yang begini nih, jatahnya guru. Sisanya aku juga mau. Diam! Mana Wairocana? Jangan kurang ajar. Memanggil guru kami di sana. Apa? Gurumu lebih bejat dari sekedar kurang ajar. Dia manusia busuk. Lebih busuk dari bangkai tikus. Kurang ajar! Wairocana! Rupanya kamu. Aku lebih suka meladeni kamu di atas amben, Cahayu. Bajingan. Tangan dan kaki Wairocana itu kubikin buntung. Aku ingin membalas lelaki biadab itu. Supaya dia tahu bahwa hidup yang tidak memiliki harapan itu benar-benar menyakitkan. Tapi ternyata dia keburu tewas karena kehabisan darah. Lalu, guru yang menggantikan Ki Bekal di desa Pucang. Setelah mengalami pertarungan pertama dan aku menang, aku menjadi ketagihan. Aku membuat geger di mana-mana. Setiap ada bajingan yang mengganggu rakyat, aku langsung datang dan melibas mereka. Ya, hitung-hitung untuk memperlancar ilmu dan jurus-jurus kanuragaanku. Oh ya, apa Pangeran Suryapati mendiamkannya? Akhirnya Kakang Suryapati menegurku. Supaya aku tidak mengumbar segenap ilmu yang kumiliki. Tapi aku tetap membandel. Bahkan aku memimpikan bisa menaklukkan semua pendekar dan merajai dunia persilatan. Kenapa, Guru?
Aku tidak pernah menduga Pangeran Suryapati bisa begitu marah kepadaku. Durgandini, semua yang kamu lakukan membawa nama Padepokan Sugalo, membawa namaku. Hampir semua sahabatku sekarang menjauhiku karena perbuatanmu. Semua pendekar yang saya bunuh telah melecehkan saya, meremehkan derajat saya. Dan mereka juga telah berbuat sewenang-wenang kepada orang yang lemah. Dunia persilatan memiliki aturan, Durgandini. Ada tata krama dalam menyelesaikan persoalan. Bahkan ada aturan main, kalaupun mau bertanding sampai mati. Aku tidak bisa lagi melindungimu, Durgandini. Lantas, pangeran mau menceraikan saya? Saya tidak keberatan. Kalau itu memang kemauan kamu, aku tidak bisa menolak. Sebab sebuah rumah tangga tidak mungkin bisa tegak kalau suami istri sudah tidak saling menghormati. Mungkin kita harus berpisah. Seperti kata pangeran waktu menyelamatkan saya dulu. Jodoh pun menjadi hak mutlak Dewata Agung. Ya, kita hanya pelaku. Pangeran telah memberikan kekuatan pada saya untuk menumpas kejahatan. Dan saya tak akan bisa berhenti melakukannya. Kamu sedang mengumbar nafsu membunuhmu, Durgandini. Pikiranmu kacau. Karena menyaksikan Bopo dan biungmu terbunuh dengan kejam. Sehingga kamu menganggap semua pendekar adalah musuhmu. Semua orang bersenjata ingin kamu bunuh. Maafkan saya, Pangeran. Bagaimanapun, saya sangat berterima kasih pada Pangeran. Mungkin kita harus berpisah. Tapi Pangeran tetap guru saya. Bagi saya, Pangeran tetap dewa penolong saya. Yang tak mungkin saya lupakan. Kamu mau kemana? Saya tidak tahu. Tapi saya harus pergi. Kamu boleh tinggal di sini sampai 1 pekan untuk merenung. Apakah Pangeran Suryapati masih hidup, Guru? Tidak. Pangeran Suryapati sudah meninggal dalam gua pertapaannya. Sayang. Aku belum sempat mendapatkan ilmu Dasendria Ungu. Yang merupakan puncak ilmu dari Padepokan Sugalo. Yang penting, kamu harus menyerap ilmuku. Dan balaskan kematian biungmu. Mengerti, Wirat? Ya, mengerti, Guru. Bagus. Ayo tambah lagi, ayo. Ayo. Hati-hati, Kang. Ampun, Den. Saya hanya mau mengambil ayat saya, Den. Tenang, tenang. Mungkin sampean salah sangka. Saya baru masuk desa ini.
menguasai dan memporak-porandakan sisi desa dan penduduknya. Cepat, Den. Ki, tunggu dulu, Ki. Jangan takut. Kami akan... Galuh! Galuh. Galuh! Ini, jangan, Tuan. Saya bongo. Bongo? Iya, bongo. Kenapa kamu ada di sini? Kamu sengaja mengikuti saya? Lawong saya nyasar kok. Tadinya mau nyusul Tuan ke Sugalu. Hah? Tapi malah nyasar ke desa ini. Ayo. Ayo. Penduduk desa sini hampir semuanya pada ngungsi, Tuan. Memangnya kenapa? Katanya ada gerombolan raksasa yang menculik anak kecil dan gadis-gadis untuk dijadikan santapan mereka. Kamu tahu dari mana? Lah ya, dari penduduk desa sini yang mengungsi ke desa sebelah. Saya ragu. Apakah di atas bumi ini benar-benar ada raksasa? Lo bener ada, wong saya melihat sendiri kok. Hei, kamu jangan mengada-ngada, oh. Sungguh, Tuan, sungguh. Jangan-jangan mereka membawa orang-orang desa ke sarang mereka untuk dijadikan santapan. Saya mau ikuti. Masukkan mereka dalam kerangkeng. Jangan-jangan Galuh diculik mereka. Galuh ikut, Tuan. Iya. Tiba-tiba dia menghilang. Waktu saya suruh tunggu di tengah desa kosong itu. Oh, itu namanya desa Gayam. Semua penduduk pada ngungsi setelah raksasa-raksasa itu menyerbu. Kalau Tuan ingin keterangan lebih jelas, besok kita ke rumah Ki Slimpet. Ada barangkali 40 pemuda yang jadi korban. Waktu seluruh penduduk desa memberikan perlawanan. Silakan. Tapi Kaladama atau raksasa jahat itu sungguh sangat sakti. Akhirnya kami menyerah. Siapa sebenarnya mereka, Ki? Mereka mengaku keturunan Dewata Cengkar, penghuni asli bumi Jawa, sebelum diserbu oleh pengikut Aji Saka dari seberang. Sebaiknya Kisanak tidak usah pergi. Saya harus membebaskan kakak seperguruan saya. Kemungkinan dia diculik mereka waktu kami singgah di desa Gayam. Oh, jadi kakak seperguruan Kisanak seorang gadis? Iya. Ada seorang wanita tua yang berhasil melarikan diri dari sarang mereka. Dia menceritakan
bahwa mereka membutuhkan darah gadis yang cocok untuk menghidupkan kembali dewa mereka. Dewa? Iya, katanya begitu. Darah gadis itu digunakan untuk penjelmaan Sang Betara. Tapi sampai saat ini belum ada yang cocok. Kalau begitu saya pamit dulu, Ki. Terima kasih. Lebih baik Kisanak tidak usah pergi. Mereka sangat kejam dan masih seperti binatang buas. Memakan korbannya mentah-mentah. Terima kasih atas semua keterangannya, Ki. Hati-hati. Ayo, Ngok. Ayo. Sudah, Bapak. Sabar. Sabar. Kami tidak punya salah apa-apa. Bahkan kami tidak pernah ada urusan dengan kalian. Barat, bangsamu punya kesalahan abadi kepada kami. Kalian telah menduduki semua tanah milik nenek moyang kami di seluruh bumi Jawa ini. Yo. Saya lahir dan dibesarkan di negeri ini. Saya asli penduduk negeri ini. Kalian yang tiba-tiba muncul dan mengacaukan negeri kami yang damai. Manusia, jangan putar balikan kenyataan. Haji Saka telah menipu junjunganku Dewata Cengkar dengan meminta tanah selebar ikat kepala. Tapi ikat kepala itu penuh dengan sihir. Sehingga seluruh tanah Jawa ini tertutup oleh kain besar kakek moyang kalian. Itu tipu daya. Ya, saya pernah mendengar cerita itu. Tapi menurut cerita itu, Haji Saka sebenarnya hanya ingin membebaskan rakyat tanah Jawa dari kekejaman raja kalian yang gemar makan orang. Sama seperti kalian. Itu lokawacana dari Haji Saka. Kabar burung yang sengaja disebarkan untuk bisa menghukum raja kami. Semua orang berhak memiliki keyakinan untuk kemakmuran negerinya. Dan pengorbanan rakyat kami kepada Sang Dewata Cengkar adalah salah satu wadal untuk mencapai kemakmuran seluruh negeri kami. Tunggu! Tapi pengorbanan seperti itu sangat menghina kemanusiaan. Tutup mulutmu anak lancang. Kalian sering bicara tentang kasih sayang sesama manusia. Tapi kalian paling suka berperang dan membunuh ribuan manusia. Siapa yang sebenarnya lebih kejam? Pengorbanan seorang manusia setiap bulan purnama atau pembunuhan massal dengan dalih perang? Kalian bicara soal hak milik yang tidak boleh diganggu orang lain. Tapi kalian telah mengusir dan menyingkirkan pemilik tanah Jawa ini. Haji Saka menceburkan Raja Agung kami ke Laut Kidul, sehingga kami tidak lagi memiliki pemimpin. Dan akhirnya, kalian mengangkangi tanah kami sampai sekarang. Tangkap mereka!
Majian Dasendria tidak akan bisa menaklukkannya. Mereka tidak pernah merasakan sakit karena mereka memiliki aji pati rasa. Apa yang harus saya lakukan, Guru? Saya akan meniru Aji Saka. Katakan kepada mereka bahwa kamu sanggup menghidupkan Dewata Cengkar. Tapi lakukan saja, Liwa. Selebihnya saya yang akan bertindak. Hentikan! Hentikan! Apa kamu? Kamu tidak akan bisa menipu kami lagi. Saya mendengar tujuan kalian menangkapi gadis-gadis itu untuk menghidupkan kembali raja kalian. Betul begitu? Kalau betul, kamu mau apa? Bagaimana kalau saya mampu menghidupkan beliau kembali? Tipu daya apa lagi yang akan kau lakukan? Saya tidak akan menipu. Dewata Cengkar akan bangkit kembali. Tapi kalian harus membebaskan semua tawanan. Kalau setuju, sekarang juga akan saya lakukan. Kalau mereka setuju, langsung kamu lakukan gerakan-gerakan tangan seperti dalam upacara. Aku yang akan membuat permainan. Kamu hidupkan dulu Gusti Dewata Cengkar. Baru semua tawanan akan kubebaskan.